kitab Ilagaligo yang syarat bernilai sastra dan mantra. Menurut ahli bahasa dan sastra Bugis yang telah menyusun naskah Ilagaligo sebagai karya sastra terbesar di dunia dan diakui UNESCO sebagai warisan dunia dalam Memory of the World, terregister secara resmi pada 27 Juli 2011. Selain diakui sebagai karya sastra terbesar di dunia, Ilagaligo juga dianggap sebagai kitab suci bagi Towani Tolotang, suatu aliran kepercayaan tradisi masa lampau yang memahami hubungan kausalitas pencipta dengan ciptaannya dan alam jauh sebelum adanya agama Samawi masuk ke Nusantara. Awal mula kisahnya Ilagaligo dimulai dari Batara, guru yang diutus oleh ayahnya yang bergelar Patotoe untuk menata peradaban di dunia tengah atau Alekawa yang terletak di wilayah Kabupaten Luwu Timur hingga berjuluk Bumi Batara Guru sampai sekarang. Anak keturunan Patotoe yang menjadi semacam kisah sentral dalam epos Ilagaligo berkisah tentang Batara Guru, Batara Latu, Saweri Gading, Ilagaligo, Simpurusiang, Anak Kajin, dan kisah pelengkap lainnya sebagai orang Luwu yang terbilang dalam kelompok etnolinguistik yang juga berasal dari Sulawesi Selatan dengan identitasnya yang khas karena memiliki bahasa sendiri. Tradisi demokrasi pun meski ketika itu tidak disebut dengan istilah demokrasi, telah termanifestasikan lewat instrumen kedatuan Luwu atau pemerintahan, sehingga semua kebijakan yang akan diputuskan selalu melalui forum musyawarah dan mufakat bersama datu atau raja dengan para tokoh dan pemangku adat setempat. Karena itu, muatan nilai-nilai kearifan suku bangsa Nusantara yang terurai dalam kitab Ilagaligo dapat dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan, sehingga sebagian dari naskah Ilagaligo yang sudah mampu dikumpulkan berjumlah 6.000 halaman folio yang memuat sekitar 50 baris dengan jumlah suku kata antara 10 sampai 15. Artinya, isi kitab Ilagaligo yang sudah terkumpul ini memiliki 300.000 baris panjangnya. Maka itu, dari seperti jumlah halaman yang sudah terhimpun ini, bandingannya tidak kurang dari 1,5 kali lebih panjang dari epos Mahabharata yang jumlah barisnya antara 160.000 hingga 200.000 saja. Setelah 122 tahun kemudian, sejak dikumpulkan pada tahun 1879, cetakan transkripsinya jilid ke-1 pada tahun 1994 segera disusul dengan jilid kedua pada tahun 2000. Yang miris, kedua jilid kitab Ilagaligo ini justru diterbitkan atas sponsor Institut Kerajaan untuk Bahasa dan Budaya Negeri Belanda. Isi kitab Ilagaligo biasanya dibacakan pada upacara adat yang dianggap sakral dan memiliki makna penting bagi warga yang mendengar dan menyimak makna yang tersirat di dalamnya. Adapun cara melakukan naskah Ilagaligo dalam bahasa Bugis yang disebut lawang yang dilantunkan oleh seorang pencerita tanpa membaca naskah. Karena memang awal mulanya naskah Ilagaligo adalah mantra yang indah, sastranya dilakukan secara lisan. Baru dalam perkembangan berikutnya, naskah Ilagaligo ini ditulis dan disusun menjadi sebuah Alkitab yang sangat dipercaya memiliki muatan dan kekuatan magis yang kuat. Tangerang, 29 September 2024. Jacob RST. Terima kasih.